2 minggu yang lalu saya ikut pelatihan di BMTI. Kemudian BMTI mengajak saya untuk melakukan kunjungan industri ke PT Cemco yang ada di Karawang. PT Cemco itu katanya ada juga di Cikarang ya. PT Cemco, di PT Cemco itu merupakan perusahaan besar, ada 3 divisi. Yang pertama divisi pembuatan spare part yang terkait dengan pengereman. Kemudian yang kedua itu pembuatan blok mesin terbuat dari aluminium, dan yang ketiganya adalah pembuatan pelek sepeda motor, pelek mobil, berbagai merek ada di sana. Nah, ceritanya saya masuk ke sana, ke perusahaan. Ketika awal masuk itu perusahaan sudah mengingatkan, tolong Bapak dan Ibu, budaya di sini untuk berjalan kaki, berjalannya harus beriringan. Muncul urang mah ngabadui. Jadi ulah ngajajar, bergerombol. Saya tadinya walaupun sering saya mendengar tentang hal itu, kita tidak merasakan karena belum pernah masuk ke pabrik gitu kan. Tapi setelah masuk di pabrik, ternyata dirasakan dan betapa besar manfaatnya. Karena kalau dilakukan seperti itu, berjalan ternyata satu hal yang didapat ketika di jalan dia tidak ngobrol, sehingga menghalangi orang lain yang mau lewat. Sementara di perusahaan kan banyak mobil besar bolak-balik. Jadi mereka berjalan kaki, berjalan sesuai dengan treknya. Budaya antrinya jalan. Entah sih di jalan raya kan gitu. Asal aya liang saeutik buru-buru asup gitu kan. Oh maksudnya teh liang jalan gitu kan, asal ada jalan melongkong komo mun kana motor sama eta mah orang Indonesia gitu kan. Jadi kadang-kadang kita melihatnya seperti itu. Jadi di perusahaan itu antri. Kemudian setelah berjalan masuk antri, kita mohon izin waktu itu dan diperkenankan untuk melihat proses produksi. Ketika melihat proses produksi, apa yang kita lihat? Anak-anak, maaf karyawan yang kebanyakan lulusan SMK, karyawan itu dari pagi sampai siang dia berdiri, kecuali jam-jam istirahat boleh dia duduk. Dari awal sampai akhir kegiatannya berdiri. Bayangkan kalau anak SMK tidak memiliki badan yang kuat, maka mungkin itu akan berpengaruh sehingga karek saminggu bisa yang eureun dia gawe kalau tidak memiliki badan yang kuat. Maka perlu tah guru olahraga. Namun di sisi lain ternyata kegiatan produksi yang dilakukan itu menuntut kedisiplinan. Bayangkan, sebagian pekerja ada yang memasukkan bahan ke dalam mesin. Dia rutin masukkan bahan ke dalam mesin, bolak-balik. Kemudian diproses dengan mesin, itu menggunakan mesin CNC sehingga dia diolah, kemudian keluar. Ketika keluar, setiap karyawan bekerja sesuai dengan apa? Dengan tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya ketika produknya keluar, dia itu hanya menerima saja, kemudian membersihkan kotoran-kotorannya dengan cara dipalu-palu, tek 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 tek, lewat. Kemudian sebagian lagi berikutnya ada yang dia menggunakan amplas membersihkan. Terus itu dilakukan berulang kali. Dan terus begitunya ada tim yang mengukur menggunakan jangka sorong. Ini sudah sesuai belum gitu kan ketebalannya. Sehingga semua karyawan bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, yang saya lihat, keterampilan itu memang diperlukan. Tapi ada yang lebih diperlukan selain itu adalah soft skill-nya itu, karakter. Kalau dia tidak disiplin bagaimana? Bisa bekerja dengan baik? Mungkin tidak bisa. Ari nu teu disiplin mah keur nangtung beh hayang diu.
Kemudian selain itu, kalau dia tidak disiplin, mungkin baiklah orang antep pakai mesin lewat tuh gitu kan. Nah itu kan di perusahaan tidak bisa seperti itu. Maka sekali lagi yang sangat diperlukan adalah soft skillnya. Kemudian pihak manajer dari perusahaan berbicara bahwa kami dari pihak perusahaan ketika melakukan rekrutmen yang didahulukan adalah bagaimana melihat karakter siswa, karakter lulusan atau karakter calon pegawai. Kenapa? Karena ketika karakternya baik, hard skill itu bisa dipelajari. Tapi kalau soft skillnya jelek, mohon maaf, kami tidak bisa terima. Ngapain punya karyawan yang pinter tidak jujur? Butuh nu teu jujur. Kenaon boga karyawan pinter kalau dia tidak disiplin? Ngapain punya karyawan pinter tapi dia tidak bertanggung jawab? Nanti akan menyusahkan perusahaan. Maka mereka ketika rekrutmen itu yang diujikannya adalah psikotes. Maksudnya tiada lain untuk melihat sampai sejauh mana soft skill yang dimiliki oleh mereka. Dia sampaikan kalau soft skillnya baik, masalah hard skill itu dalam waktu 1 bulan dia magangkan udah aman, tidak ada masalah, katanya begitu. Nah maka kita pun selain ya memang hard skill diperlukan, tapi saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yayasan, karakter akhlakul karimah itu harus menjadi nomor 1 dan itu menjadi pegangan bagi kita semua. Ketika itu jadi pegangan kita semua, itu nyambung sebetulnya dengan apa yang tadi dibacakan oleh Pak Jena. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, maka harus bagaimana katanya? Falyamal amalan solehan. Maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah berbuat syirik. Kan itu kuncinya, beramal soleh. Jadi apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memperbanyak amal soleh, kan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Tapi tentunya hal yang itu terkait dengan soft skill kita tidak bisa hanya menyuruh saja. Harus bagaimana? Guru itu adalah sosok teladan bagi siswanya. Tentunya guru itu akan diguru dan ditiru. Ketika guru memberikan teladan yang baik, insya Allah siswa akan mengikuti kita semua. Dan pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Itu menjadi idola anak-anak kita semuanya. Tapi sebaliknya, kalau guru memberikan contoh yang tidak baik, datang kesiangan, mengajar, sahayuna, apa yang terjadi? Cek budak, Pak, abdi mah kasiangan ge daningal guruna ge sok kasiangan. Gampang berbicara nanti kan gitu. Da ibu bapak guruna ge sok kasiangan, natak abdi ge kasiangan kan gitu. Tapi mualnya di dimana? Amin. Amin. Saleh-saleh gitu. Amin. Tara anu kasiangan tara. Sigena ari kitu mah moal beda atuh. Jeung sakola anu lain. Nah, jadi itu bahan renungan bagi kita semua ya. Niatkan untuk melakukan amal soleh yang tentunya ketika melakukan amal soleh tetap kita harus kembali introspeksi kepada diri sendiri. Apakah sudah maksimal apa yang sudah dilakukan oleh kita? Jangan-jangan orang percaya diri tapi ternyata belum sesuai dengan ketentuan. Itu selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau Pak Alvin tadi sudah menyampaikan bahwa SMK At-Turmudiyah ingat nak, SMK Darul Muminin itu sudah 80% di dalam tracer study. Saya ucapkan terima kasih Pak Kepala. Tentunya ini pencapaian yang luar biasa ya kalau sudah 80%. Karena di Jawa Barat ini rata-rata berdasarkan laporan itu masih di bawah 50%. Artinya kalau di sini 80%, di Batur aya anu di bawah 50%. Atau mungkin karek 20%, 30% itu mereka
belum konsentrasi, masih abai terhadap tracer study. Nah, hanya kita jangan puas dengan hal yang ada, terus usahakan ya. Saya berharap itu bisa 100%. Pengalaman dari sekolah yang sudah bagus, dia itu mencari bagaimana untuk mewujudkan presentasinya supaya lebih besar, sampai-sampai dia nanya kepada siswa adik tingkatnya, saha anu deket yang lulusan tahun 2023. Ini kan yang disurvei itu 2023. Yang harus mengisi aplikasi itu adalah tahun 2023. Jadi nanya ke anak-anak, mungkin di sini ada yang dekat dengan lulusan 2023. Nah, kalau misalkan ada yang dekat, tolong informasikan, tolong diisi. Atau kalau dia tidak bisa menginformasikan, minta nomor HP tuh biar sekolah yang menghubungi, sehingga persentasenya akan lebih baik lagi. Ketika itu baik, diisi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap rapor pendidikan, ya, akan berpengaruh terhadap capaian rapor pendidikan yang ada di SMK Darul Muminin. Tadi Pak Kepala sudah menggambarkan rapor pendidikan di SMK Darul Muminin, dan Bapak dan Ibu sudah bisa lihat semuanya. Ada beberapa indikator yang sudah hijau, tapi masih ada yang kuning, tapi ada yang masih merah ya. Nah, tapi paling tidak saya ucapkan selamat dulu ya untuk Darul Muminin, karena tahun sebelumnya kita tidak punya rapor pendidikan ya. Jadi artinya datanya masih blank. Ini kemajuan ya. Darul Muminin sudah punya rapor pendidikan dan bisa dibaca, gitu kan? Itu kemajuan. Tahun sebelumnya dilihat datanya blank, begitu kan? Kenapa itu terjadi? Karena dalam pengisian datanya ada hal yang kurang pas. Misalkan siswa harusnya jumlahnya berapa, sekian orang, tapi yang ngisi kurang. Itu akan jadi error di dalam penilaiannya. Termasuk guru juga sama. Karena siswa melakukan AN, guru juga harus melakukan sulingjar, dan sulingjar harus sudah dimulai Pak Alvin ya. Dari sekarang ke depan sulingjar. Rencana dibarengkan semua. Oke, itu lebih bagus. Usahakan Bapak dan Ibu mengisi dengan penuh tanggung jawab. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada di antaranya jeung cara rapi jeung naon kudu ngeusian sulingjar, soalna loba maca hoream geus saya pencetan trak. Datanya bakal jadi bagus nggak? Enggak, tidak menggambarkan kondisi yang ada. Nah, maka yang menjadi rapor pendidikan bagus, artinya bagus itu bukan berarti nilainya hijau semua, bukan. Maksud bagus di sini saya sampaikan, rapor pendidikan akan bagus ketika rapor pendidikan itu menggambarkan kondisi yang ada di sekolah kita. Jadi bukan berarti harus hijau semua. Kalau hijau semua itu justru kita bingung, apa sih yang menjadi kekurangan kita, gitu kan? Tapi paling tidak menggambarkan kondisi yang ada di sekolah kita. Itu yang disebut dengan bagus. Kalau memang dari segi pembelajarannya sudah bagus, literasi numerasinya bagus, ya kita berharap bisa hijau. Tapi kalau sehari-hari tidak bagus, sehari-hari rarasan biasa-biasa, tapi nilainya hijau, orang dia satu percaya diri kan, begitu ya. Nah, maka yang disebut bagus itu adalah sesuai dengan kondisi apa adanya. Nah, penentunya diawali dari AN, ya. Kemudian yang kedua sulingjar, dan ketiganya adalah tracer study terkait dengan penyerapan lulusan, terkait dengan penelusuran. Jadi di SMK mah ada 8 indikator teh. Kalau di SMA, SMP itu hanya 6. SMK ditambah 2. Ada penyerapan lulusan, kemudian ada penyelarasan, gitu kan? Atau link and match, bagaimana kepuasan dari pihak perusahaan. Nah, maka terkait hal itu semua, itu hendaknya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika datanya bagus, itu menggambarkan kondisi sekolah. Setelah ada data rapor pendidikan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah 3 hal.
Yang pertama identifikasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiganya benahi. Kenapa diidentifikasi? Identifikasi terlihat di antara nilai yang ada, mana yang nilai merahnya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu identifikasi. Kemudian yang kedua direfleksi. Kalau satu indikator merah, maka itu apa yang menjadi akar masalahnya? Itu yang disebut dengan refleksi. Jadi dilihat akar masalahnya. Oh, palingan atau penyerapan lulusan masih jelek karena anak belum semua mengisi. Oh, palingan atau literasi masih jelek karena kita menyadari kekurangannya ini. Tapi saya lihat tadi literasi dan numerasi sudah hijau ya di sini. Mudah-mudahan itu menggambarkan ya, menggambarkan kondisi yang ada. Jadi kita lihat akar masalahnya. Kemudian yang ketiganya setelah refleksi kemudian masuk kepada benahi. Yang bagaimana benahi teh? Benahi itu adalah apa alternatif pemecahan. Di dalam rapor pendidikan itu sudah ada alternatif pemecahannya, didinya tegas disebutkan. Alternatif nanti hiji dengan melakukan ini, dua melakukan ini. Pihak sekolah tinggal milih saja. Ketika itu dilakukan, maka masuklah nanti kepada perencanaan berbasis data. Untuk merencanakan tahun berikutnya diawali dari sana. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita? Terutama untuk yang kurang, mari perbaiki dengan diprogramkan di tahun berikutnya. Itu yang disebut perencanaan berbasis data. Tina perencanaan berbasis data itu akan menggambarkan bagaimana rencana kerja tahunan anak. Tahun akhirnya terek naon dikerjakan kan gitu. Lamun tema indikator satu merah, misalnya literasi, untuk memperbaiki literasi, urang rek naon dikerjakan gitu kan. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang akan dikerjakan, hubungkan dengan RKS. Di dalam RKS itu terkait dengan anggaran. Karena ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dikeluarkan anggarannya dari bos itu. Engke nyambung jeung bos kan gitu. Ini boleh dianggarkan dari bos enggak? Nah, itu nanti dilihat dari RKS. Gambarannya seperti itu. Memang tidak. Nah, itu hanya sepintas saja pengetahuan bagi Bapak dan Ibu. Tapi kalau khusus untuk berbicara PBD, sadintenan Pak Kepala ya teh. Ya nama orang hanya sepintas saja supaya Bapak Ibu tahu. Jadi ternyata di sekolah itu tidak asal ya, kita harus melakukan kegiatan itu diawali dari perencanaan. Kemudian pelaksanaannya gimana, kemudian di akhir ada evaluasi. Terkait dengan hal ini semua, nah ini sebetulnya yang menjadi dasar kemarin saya menyampaikan materi guru penggerak Jabar di SMK Negeri 2 Garut. Walaupun saya bukan pengawas bina, tapi kebetulan saya diminta untuk menyampaikan sebelum ke materi itu ya. Nah betul. Kamu bisa langsung ya. Siap, mengama. Itu maksud deh cik nu kedua. Oh ya, nah. Oh siap. Nah. Baik, kemarin saya diminta untuk menjadi pemateri pada kebijakan guru penggerak Jawa Barat di SMK Negeri 2 Garut. Dari mana dasarnya? Guru penggerak Jawa Barat itu adalah guru penggerak yang dimunculkan